Inilah perjuangan yang harus dihadapi keluarga Julia Perez pasca kepergian almarhumah Juppe 10 Juni 2017 lalu. Juppe yang dikenal sebagai pekerja keras selama ini memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Lantas siapakah yang akan melaksanakan tanggung jawab tersebut setelah kepergiannya? Apalagi Juppe belum lama ini membeli rumah mewah yang kini ditinggali oleh keluarga besarnya. Jika Juppe membeli rumah dengan mencicil, maka siapakah yang kini akan menanggung seluruh pengeluaran keluarga Juppe termasuk mobilnya? Kalau tulang punggung, dia sama aku, dia udah mengajarkan aku juga dari kecil ya Mia, untuk bekerja keras. Jadi alhamdulillah aku tuh juga sama Juppe, sama kakakku sendiri itu kita gantian. Jadinya gitu, saat dia susah aku kerja, aku yang nutupin, saat aku susah dia yang nutupin. Jadi kakakku itu sama aku selalu mengajarkan untuk mandiri, kerja keras. Jadi walaupun sekarang nggak ada dia, karena udah terbiasa. Adik-adiknya udah terbiasa kerja gitu. Karena sebelum itu memang udah diatum-atum kita nih istilahnya dari yang nggak punya bapak, dari yang mandiri gitu. Jadi sekarang ya udah terbiasa gitu. Terus kerja keras ada-adiknya udah terbiasa gitu. Karena contoh kakaknya gitu. Aku akan coba terus merawat. Perawatan juga kan butuh biaya. Tapi aku akan terus merawat karena kan ini mobil favoritnya, mobil kesayangannya Kak Juppe. Kak Juppe makanya benar-benar dia mencurahkan segala keringat, istilah mencurahkan keringat, kerja keras dan keringatnya itu tuh untuk bisa bayar mobil ini. Bahkan saat beliau sakit pun dia tuh benar-benar berjuang untuk supaya bisa tuh membayar, untuk melunasi kreditan mobilnya. Popularitas Juppe sebagai artis multitalenta benar-benar dimulai dari nol. Diawali dengan akting, Juppe akhirnya melebarkan sayapnya ke dunia tarik suara dan komedi. Ketiganya mampu ia lakukan lantaran tak pernah berhenti untuk belajar. Rencananya adik Juppe, Della, akan mengikuti jejak sang kakak meski tak mampu untuk menggantikannya di dunia hiburan. Sebagai sosok yang fenomenal, nama Juppe tak bisa tergantikan oleh siapapun. Posisi Juppe kan takkan terganti, gimana bisa kita menggantikan Juppe? Emang nggak bisa lah digantikan oleh siapapun, bahkan istilahnya adiknya sendiri aja nggak bisa menggantikan dia. Dia tuh emang udah dari lahir di keluarga dia tuh spesial, itu adalah dia gitu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan dia. Ya emangnya stamina-nya dia, pengorbanannya dia terhadap semuanya ke orang, dia tuh berbeda ya Mia, dari kecil aja dia berbeda sendiri. Jadi mungkin lah tergantikan lah. Bertiga kalau perlu sama mama. Gimana ya? Ya insya Allah siapa aja lah nanti ya. Siapa aja ada rezekinya. Nah, ada rezekinya. Aku sih lebih senang sebenarnya ke bisnis gitu. Mungkin Della nanti lebih ke TV gitu. Jadi kita lihat nanti aja gimana nasib takdir membawa kita. Aku udah siap karena kan emang aku sebelumnya udah terjun duluan kan. Jadi aku siap. Belajar banyak banget dari dia karena waktu dari dulu aku suka nemenin dia kan. Aku nyetirin dia apa. Jadi aku sambil nyetirin sambil belajar gitu. Jadi aku mengambil ilmunya dari dia. Diajarin nih kalau nanti lo syuting kayak gini, nanti kalau lo nyanyi kayak gini. Dia banyak banget ininya kelebihannya kan. Jadi susah untuk untuk menyamai dia. Apalagi dia suka tapi dia suka bilang sama aku, jangan lupa selalu belajar. Itu doang sih. Dan harus saling menghargai. Momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini akan menjadi benar-benar berbeda setelah kepergian Juppe. Padahal di setiap tahun ia akan menjadi orang paling sibuk mempersiapkan keperluan keluarga untuk Lebaran. Kini sosok tersebut telah tiada dan meninggalkan lubang yang besar di momen besar bagi keluarga. Sebelum kepergiannya, Juppe rupanya sudah menetapkan hati untuk berhijab. Sayang, kondisinya yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit, Juppe belum bisa berhijab. Ya utama kita sholat ya, biasanya sholat bareng. Habis sholat bareng itu kita kumpul langsung ke rumah neneknya dia di Serang. Itu udah paling utama dia setiap Lebaran dia gitu.
yang utama wajib dia bilang kita sholat id dulu. Sholat id Sujud itu syukur ya, itu dia paling pengen utama banget. itu. Dia walaupun baru pulang pagi, padahal itu 1 jam lagi mau sholat id tetap dia nggak tidur, dia sholat id yang utama. Itu dia tuh. Dia nggak pernah ketinggalan tuh sholat id. Pasti. Dia Itu yang pasti. sibuk. Dia yang sibuk. Oh dia paling sibuk nyari baju. Jangankan cuma baju kembaran, mau kena aja kita kembaran sama semua. gitu kan sama dia. Udah paling sibuk dia. Nyari baju untuk sama. Dia yang nyiapkan semuanya, makanya kangen nggak ada dia lagi, kita nggak ada yang siapin karena Kalang kabut dari rumah nenek nih, kita sekeluarga ke Anyer, ke pantai. Karena deket ya dari Serang, dari ke pantai. Karena dia suka banget kan sama pantai. Jadi itu setiap dari Serang itu kita makan bakso dulu. Iya, makan bakso favorit kita di rumah nenek. Jadi di rumah nenek itu kita ada langganan tukang bakso. Bakso paling enak Dia tuh selalu jadinya kalau orang-orang makan daging, semur banget lah. Biasanya dia tuh yang nyuruh aku itu untuk menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan uang di amplop untuk anak-anak gitu kan di rumah nenek kita nanti. Nyuruh aku tuh udah segala macamnya untuk mempersiapkan baju lebaran, sholat idnya gitu. Sekarang nggak ada dia tuh berasa banget. Keinginan mah ada ya, cuman kan semua saat juga itu, keinginan ada. Emang dia mau berhijab, tapi kan saat di rumah sakit apa ada selang. Iya, sini selang. Jadi kita waktu itu makein kapok karena apa? Dia nggak Kelilit. kelilit. Jadinya kita bilang ya udah kalau memang belum nanti aja kalau udah sembuh gitu. Jadi memang beliau mau pakai hijab saat itu, emang kepengen banget, cuman kondisinya di rumah sakit saat itu tuh belum bisa gitu karena kabel di mana-mana, selang di mana-mana gitu kan. Jadinya kita memaklumi lah namanya orang sakit gitu. Ya alhamdulillah, seneng lah mama. Memang sebelumnya juga dia kan sebelum pulang dari umrah pun dia udah pakai hijab gitu. Ya tadinya sih dia bilang walaupun dia mau pulang dari rumah sakit sebenarnya dia mau pakai hijab, kita nggak tahu ya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meski tengah bersedih karena baru saja putus cinta, inilah kebersamaan Syahrini bersama anak-anak yatim dan juga tim manajemen. Lantas benarkah Syahrini sampai menangis ketika didoakan oleh anak-anak yatim dan juga seorang nenek agar cepat dapat jodoh? Lalu seperti apa curhat Syahrini yang baru saja putus cinta? Benarkah asmara Syahrini yang baru saja dibina selama 2 tahun harus kandas karena perbedaan keyakinan?